Sebelum saya kasih kesempatan Bang Egy dan juga teman-teman supporter timnas untuk memberikan nyanyiannya tadi, saya ingin ke Bang Ropan dulu ya, Bung Ropan dulu untuk mengomentari nih. Kalau kita lihat Bung Ropan, terlepas dari hasil malam hari ini, Anda melihat bagaimana penampilan timnas sepanjang gelaran Piala Asia ini? Apakah sudah menunjukkan perkembangan sejauh ini atau stagnan saja menurut Anda? Saya kira ada perkembangan bahkan pesat ya kalau bisa melihat. Karena sebelum kita datang ke Qatar, banyak yang meragukan tim ini. Kita sebagai tim yang agak direndahkan ya, paling bawah, berperingkat FIFA paling bawah bersama dengan Hong Kong. Jadi agak diragukan, bahkan mungkin ketika dengan Jepang dan Irak akan menjadi lumbung gol. Irak yang menang pada kita dengan 5 gol di Basra di kualifikasi Piala Dunia ya. Ini tidak mampu untuk bisa membuat gol banyak lagi. Bahkan kita masih bisa menyamakan 1-1 lewat Marcelino sebelum ada gol yang diperdebatkan ya, gol di injury time babak pertama dan mereka bisa mendapatkan gol ketiga. Jepang juga. Jadi memang ini prospeknya bagus. STY membawa pemain-pemain muda yang ada di sini yang terbaik yang ada di semua kontestan yang ikut di Qatar ya. Artinya paling muda, tim yang terbaik yang saya pikir di sini. Jadi satu modal bagus dan perkembangan ini baik karena kita akan menuju ke U23 nantinya di Qatar pada bulan April dan Mei. Nah, ini satu hal yang sangat baik yang ada di tim kita. Dan itu diakui juga, pelatih Jepang, pelatih Irak, semua mengakui bahwa kita punya pemain-pemain muda yang bagus, aset yang berharga buat tim nasional Indonesia. Jadi kalau ditanya berkembang, saya pikir ini oke. Apa yang ditanamkan oleh STY dengan memberikan kesempatan banyak pemain-pemain muda, Pratama Arhan, ada sana, ada Marcelino, Ivar Janner, Rafael Struijk, sekarang ada Justin Hapner, Elkan Bagot, Rizky Ridho, semua kan pemain-pemain muda ini yang di bawah 23 tahun. Jadi kita bagus kali ini. Menguntungkan buat kita nantinya untuk prospek ke depan. Ya, para pemain ini perkembangannya cukup pesat ya. Tapi yang belum kita gali tadi adalah prediksi dari Bang Ropan untuk permainan atau pertandingan nanti malam seperti apa? Akankah imbang atau seperti apa skornya? Saya tidak. Prediksi Bang Ropan? Ya, Gina, saya tidak terlalu muluk-muluk ya. Tidak terlalu muluk-muluk. Kalau menang itu luar biasa. Tetapi imbang aja dalam pertandingan ini sudah bagus buat kita. Selama 90 menit. Ya sebelum ada adu penalti. Makanya saya bilang ini sudah paling baik buat kita untuk bisa bermain imbang saja. Kalau menang itu sudah bonus yang luar biasa buat kita untuk bisa melaju sampai ke babak 8 besar. Skor imbang itu potensinya besar kalau menurut Bang Ropan? Imbang aja. Ya potensi besar asal anak-anak dengan catatan babak pertama itu kita jangan kebobolan. Itu saja kuncinya. Kalau kita tidak kebobolan saya yakin kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan hasil imbang. Begitu Gina dan Alfa. Baik, terima kasih Bung Ropan. Nanti kita akan coba mantau lagi ke Doha, Qatar. Ada Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi, menjawab pertanyaan yang tadi Bang, untuk media lokal di sana menguntungkan siapa, Indonesia atau Australia? Dan silakan tadi kalau mau ada performance dari teman-teman supporter di sana, silakan. Iya, sebagian besar dari kami sudah menuju stadion. Tadi kami ya diwawancara juga oleh Biid, televisi Qatar, Alkas dan lain-lain. Semuanya mengatakan bahwa Jepang itu tim yang sangat kuat, salah satu calon juara di kejuaraan ini. Namun demikian semua mengatakan, terutama karena kami sangat mendukung Palestina di sini, semua mengatakan bahwa good luck Indonesia. Hampir sama seperti Ropan, ya sebagian mengatakan bahwa mudah-mudahan dalam 15 menit pertama jangan gentar, kemudian tidak ada juga kesalahan dalam kotak penalti ya, atau dekat-dekat kotak penalti. Kalau bisa imbang saja 0-0 di babak pertama, kemudian kita bertahan sampai 90 menit plus 7. Jangan lupa mau 100 menit pun seluruh penonton akan bernyanyi dari awal sampai akhir. Dan mungkin ya kalau terpaksa soal adu penalti, mudah-mudahan nanti jatuhnya ke daerah yang ada ultrasnya. Tapi ini sedang dicoba bagi nih, mudah-mudahan ada ultras di kiri dan kanan. Mungkin dipusatkan di salah satu tempat saja. Jadi itu akan sangat menentukan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermain lepas, tidak ada beban. Toh 16 besar sudah kita lewati. Sekarang bagaimana mencetak sejarah baru. Dan di sini sekali lagi banyak sekali yang mendukung Indonesia karena mereka tahu bahwa kami selalu meneriakan free Palestine ya. Dan sekarang mereka sendiri loh yang mau menyanyi ya. Saya hanya mengusulkan dan mendengarkan. Silakan. Yuk. Pak. Kami berjanji pada negeri pada negeri kami mendiri bangkit negeri
kami, Ya, kami datang lagi. kami datang lagi. Timnas Indonesia. Layan berkami. Menangkan kembali. Oke. Baik, Bang Ege, itu optimisme yang sangat terasa ini sampai di Indonesia. Ya, pesannya terasa. Pesannya terasa sekali. Pesannya Bang sampai. Ege, terima kasih banyak. Kita mau ke Bang Ropan lagi. Bang Ropan, kok tadi Bang Ropan menyampaikan bahwa potensi besarnya ya ini kalau bisa imbang lah. Nah, tapi kalau kita melihat komposisi tim pemain dari Australia ini seperti apa? Apa yang harus diwaspadai dan apa yang menjadi harus atensi kita bersama? Iya, bagi pertahanan kita, ya, yang saya bilang tadi di awal jangan membuat kesalahan banyak, ya. Australia punya pemain yang bagus, ya. Martin Boyle yang mencetak gol ke gawang Uzbekistan ketika bermain imbang 1-1. Mereka punya Yengi juga yang sangat baik, ya. Ada Michel Duke. Tapi juga harus diingat bahwa satu gelandang mereka yang sudah mencetak gol sejauh ini ada 2 gol dari Australia di pagelaran Piala Asia, Jackson Irvine. Ini pemain yang harus diantisipasi oleh gelandang-gelandang kita. Terutama kalau Justin Hubner didorong oleh STY bermain di gelandang bertahan sebagai double pivot bersama dengan Ivar Jenner. Inilah yang menjadi tugas untuk bisa mengatasi pergerakan dari Jackson Irvine yang sangat berbahaya. Di samping yang saya bilang tadi, mereka punya Martin Boyle, pemain yang bisa bergerak dari sisi kanan. Dan kalau 2 pemain ini bisa diawasi dengan baik, saya yakin kita bisa mendapatkan hasil yang oke. Ya, tidak membuat mereka itu banyak bergerak punya ruang. Kalau mereka itu lepas, ini akan berbahaya karena 2 pemain ini yang sudah membuktikan kapasitas mereka sebagai pemain-pemain yang handal, punya naluri yang besar untuk mencetak gol. Begitu Rafa dan Gina. Ya, pada pertandingan sebelumnya kita melihat STY sempat bereksperimen menempatkan Elkan Bagot di depan. Apakah ini menjadi satu strategi yang mungkin bisa digunakan lagi pada saat melawan Australia atau memaksimalkan Bagot di belakang? Saya pikir enggak. Lawan Jepang itu hanya spekulasi yang dibuat oleh STY untuk bisa mencari gol buat kita ketika kita ketinggalan. Kita perlu pemain-pemain yang tinggi dan itu kan diakui oleh STY. Yeah. Tapi ini suatu hal yang tidak boleh diulangi lagi. Ya, Elkan Bagot itu spesialisnya pemain belakang, bukan pemain depan. Ya, jadi kalau untuk dimanfaatkan, Elkan sebaiknya bermain di belakang, bukan di depan. Tetap kita harus bisa mempertahankan garis belakang kita dengan baik untuk bisa tidak tertembus oleh pemain-pemain lawan. Nah, masalahnya buat kita kan sekarang finishing touch kita. Karena 3 gol yang kita hasilkan semua bukan dari pemain-pemain depan. Marcelino Ferdinand itu gelandang serang. Yeah. Sementara 2, Asnawi penalti dan juga Sandy Walsh itu pemain belakang semuanya. Makanya tantangan sekarang itu ada di pemain depan. Ada di Rafael Struijk. Harus bisa membuktikan untuk mencetak gol. Banyak juga yang menginginkan Ramadan Sananta bisa dimainkan. Betul. Untuk bisa, kalau dia bugar, mengapa tidak dimainkan? Karena kita butuh orang-orang yang punya naluri besar dalam hal mencetak gol. Semoga Rafael Struijk pada malam ini melawan Australia bisa mencetak gol ke gawang Australia, ke gawang Matt Ryan. Oke. Kalau kita tahu Rafael Struijk umurnya masih muda, lalu kemudian banyak yang menyoroti masih belum banyak pengalaman begitu di depan memimpin lini depan timnas Garuda. Nah, ini bagaimana kemudian seorang pemain depan yang menjadi tulang punggung serangan timnas dengan pertandingan seberat ini, bagaimana ia harus menempatkan diri di pertandingan sebesar ini? Ya, bagi Rafael kan dia selalu menjadi andalan bagi Sintayong dimainkan ya. Jadi suatu modal yang bagus untuk menghadapi Australia. Kalau bicara pemain yang masih baru belum pengalaman, semua pemain masih baru. Untuk pertama kali bermain di Piala Asia setelah menunggu sampai 17 tahun dari 2007 terakhir dan sekarang bermain. Dan semua rata-rata pemain-pemain muda ini juga mendapat kesempatan yang sama untuk menimba ilmu di Piala Asia ini. Jadi bukan hanya Rafael dalam pertandingan ini, tapi kan sudah bagus prospek atau ke depan itu baik buat kita. Tinggal sekarang menunggu racikan dari STY. Apa yang akan dia lakukan untuk menghadapi Australia? Australia itu bermain dengan 4 di belakang, ya 4-2-3-1. Nah, kita akan respon dengan apa? STY hanya punya 2 pilihan, ya bermain dengan 3-4-3 secara normal yang dia mainkan selama ini, atau bermain dengan 3-5-2. Ya, mendorong tetap Asnawi di kanan di flank bersama dengan Pratama Arhan bermain dari 2 sisi flank. Saya pikir itu 2 strategi yang akan dimainkan oleh STY dalam pertandingan melawan Australia. Begitu, Afat. Baik. Lantas pertanyaan selanjutnya begini, Bang. Pratama Arhan dengan lemparan jauhnya ini akankah jadi strategi yang bisa dimainkan oleh STY atau seperti apa? Ya, saya pikir dia akan tetap dengan spesialis seperti itu. Seperti ketika dia melempar bola dan akhirnya mendapatkan gol balasan kita lewat Sandy Walsh injury time melawan Jepang. Dan ini kan satu keahlian bagi kita, menguntungkan memang buat kita ada Pratama Arhan. Dan dia
pasti akan dimainkan. Kalau dalam press conference dia ditampilkan bersama dengan STY, dan saya rasa dia akan bermain. Banyak yang menginginkan Sain Patinama yang justru banyak netizen ingin lihat dia bermain, tapi saya yakin bahwa Arhan yang akan mendapat tempat di posisi kiri dan bermain dengan 3-4-3 itu adalah satu formasi yang bagus, opsi yang akan diberikan oleh STY untuk menghadapi Australia. Dan 3 pemain belakang ya tergantung STY untuk memainkan siapa, Hafner untuk ke belakang atau tetap dengan Jordi Amat dan ada Sandy Walsh yang menarik ke dalam. Semua kan tergantung dari STY. Makanya saya bilang ini kita akan tunggu STY akan menampilkan seperti apa, namun tidak akan berubah jauh, saya pikir. Tidak akan berubah jauh untuk pergantian pemain. Baik. Dengan Rafael di depan, Jakub Sayuri di kanan, Marcelino bergeser ke kiri di barisan depan, dengan Ivar Janner dan Justin Hafner bermain di tengah. Saya pikir dibantu juga dengan dua flank Arhan dan Asnawi. Ini satu kombinasi yang sangat baik, yang mungkin saja ya ini mungkin dimainkan oleh STY dengan Jordi ada di belakang, tentunya dengan Sandi dan Rido. Itu menurut saya, penjaga gawang tetap Hernando Ari. Baik. Begitu Gina dan... Ya, tadi kan disebutkan mengenai susunan pemain di tengah dan juga belakang begitu ya. Nah, Anda melihatnya bagaimana kekompakan dari tim ini dengan adanya pemain-pemain keturunan yang mungkin tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik. Komunikasi mereka Anda melihatnya seperti apa di lapangan? Apakah ini akan cukup untuk menahan gempuran dari Australia? Ya, saya pikir semua berusaha ya untuk bisa belajar bahasa Indonesia dengan baik, dan itu sudah terlihat dari pemain-pemain naturalisasi kita, ya. Makanya mereka terus secara bersamaan. Satu-satunya pemain yang belum bisa bermain dalam 3 pertandingan kan adalah Sain Patinama, yang belum bisa ditampilkan. Tapi selebihnya kan mereka semua bisa bermain, dan ada untungnya bahwa sebagian besar pemain-pemain ini kan dari Belanda, sehingga mereka bisa berkomunikasi juga dengan baik, ya. Walaupun sedikit bisa berbahasa Indonesia, tapi juga bahasa Belanda dan bahasa Inggris mereka bisa melakukan ini. Nah, yang paling penting juga komunikasi ini, karena di lapangan itu perlu untuk komunikasi dengan baik sehingga menciptakan chemistry yang bagus di dalam kita bermain sepak bola. Nah, kalau komunikasi kita baik di lapangan tentunya akan baik buat tim nasional kita. Begitu. Baik. Terima kasih Bung Ropan, kita harapkan apa yang menjadi prediksi Anda bisa terwujud, bisa 0-0 di babak pertama, lalu kan bisa mencuri-curi gol di babak kedua. Kita akan tunggu, mudah-mudahan Indonesia menampilkan permainan terbaik. Terima kasih Bung Ropan. Terima kasih. Selamat sore.